Chairil Anwar dijuluki sebagai si binatang jalang dari karyanya yang berjudul Aku. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya, termasuk 70 puisi. Chairil Anwar dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Tulus dan Saleha. Keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Ayah Chairil merupakan Bupati Indragiri Riau yang tewas dalam pembantaian Rengat. Dia masih memiliki pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Sebagai anak tunggal, orang tua Chairil selalu memanjakan Chairil. Namun Chairil cenderung bersikap keras kepala dan tidak ingin kehilangan apapun. Sedikit cerminan dari kepribadian orang tuanya. Chairil Anwar mulai mengenyam pendidikan di Hollands Inlandse School atau HIS. Sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda. Lalu kemudian dia meneruskan pendidikannya di Meer Uitgebreid Lager on the Ridge atau MULO. Saat usianya mencapai 18 tahun, dia tidak lagi bersekolah. Chairil mengatakan bahwa sejak usia 15 tahun dia telah bertekad menjadi seorang seniman. Pada usia 19 tahun, setelah perceraian orang tuanya, Chairil bersama ibunya pindah ke Batavia, yang sekarang Jakarta. Dan disitulah dia berkenalan dengan dunia sastra. Walau telah bercerai, ayah Chairil tetap menafkahinya beserta ibunya. Meskipun tidak dapat menyelesaikan sekolahnya, Chairil dapat menguasai berbagai bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman. Dia juga mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama seperti Rainer Maria Rilke, W.H. Auden, Archibald Matsles, Hendrik Marsman, J.S. Lavrov, dan Edgar Duperon. Penulis-penulis tersebut sangat mempengaruhi tulisan Chairil dan secara tidak langsung terhadap tatanan kesusastraan Indonesia. Penyair. Nama Chairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942. Saat itu, ia masih berusia 20 tahun. Hampir semua puisi yang Chairil tulis merujuk pada kematian. Namun saat pertama kali mengirimkan puisinya di majalah Panji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Ketika menjadi penyair radio Jepang di Jakarta, Chairil jatuh cinta pada Sri Ayati. Tetapi hingga akhir hayatnya, Chairil tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Puisi-puisinya beredar di atas kertas yang murah selama masa pendudukan Jepang di Indonesia dan tidak diterbitkan hingga tahun 1945. Kemudian ia memutuskan untuk menikah dengan Hapsah Wirareja pada 6 Agustus 1946. Mereka dikaruniai seorang putri bernama Evawani Alisa, tetapi bercerai pada akhir tahun 1948. Vitalitas puisi Chairil tidak pernah diimbangi kondisi fisiknya. Sebelum menginjak usia 27 tahun, sejumlah penyakit telah menimpanya. Chairil meninggal dalam usia muda di Rumah Sakit CBZ, Jakarta pada tanggal 28 April 1949.
Penyebab kematiannya tidak diketahui pasti. Menurut dugaan lebih karena TBC. Ia dimakamkan sehari kemudian di Taman Pemakaman Umum Karet Bifak, Jakarta. Hairil dirawat di CBZ dari 22 hingga 28 April 1949. Menurut catatan rumah sakit, ia dirawat karena tipes. Meskipun demikian, ia sebenarnya sudah lama menderita penyakit paru-paru dan infeksi yang menyebabkan dirinya makin lemah, sehingga timbullah penyakit usus yang membawa kematian dirinya, yakni ususnya pecah. Akan tetapi menjelang akhir hayatnya, ia mengigau karena panas badannya yang tinggi. Dan di saat dia insaf akan dirinya, dia mengucap, "Tuhanku, Tuhanku." Dia meninggal pada pukul 2:30 sore 28 April 1949 dan dikuburkan keesokan harinya, diangkut dari kamar mayat RSCM ke Karet oleh banyak pemuda dan orang-orang Republikan terkemuka. Makamnya diziarahi oleh ribuan pengagumnya dari masa ke masa. Hari meninggalnya juga selalu diperingati sebagai Hari Hairil Anwar. Kritikus sastra Indonesia asal Belanda, Theo menyebutkan bahwa Hairil telah menyadari akan mati muda, seperti tema menyerah yang terdapat dalam puisinya yang berjudul Yang Terampas dan Yang Putus. Selama hidupnya, Hairil telah menulis sekitar 94 karya, termasuk 70 puisi. Kebanyakan tidak dipublikasikan hingga kematiannya. Puisi terakhir Hairil berjudul Derai-Derai Cemara, ditulis pada tahun 1949, sedangkan karyanya yang paling terkenal berjudul Aku dan Karawang Bekasi. Semua tulisannya baik yang asli, modifikasi, atau yang diduga dijiplak, dikompilasi dalam 3 buku yang diterbitkan oleh Pustaka Rakyat. Kompilasi pertama berjudul Deru Campur Debu tahun 1949. Kemudian disusul oleh Kerikil Tajam, Yang Terampas, dan Yang Putus tahun 1949. Dan selanjutnya 3 Menguak Takdir tahun 1950 merupakan kumpulan puisi dengan Asrul Sani dan Rifai Apin. Peran Hairil dalam bahasa dan sastra. Lewat puisi, Hairil Anwar banyak menciptakan perubahan-perubahan. Tak hanya di bidang seni, perubahan yang ia ciptakan mampu memberikan pengaruh terhadap bidang yang lain. Dan salah satunya adalah bahasa dan sastra. Seperti yang kita ketahui, bahasa dan sastra adalah 2 elemen penting yang tak terpisahkan. Lewat puisilah Hairil Anwar mampu memberikan kebebasan dalam berbahasa dan bersastra, sehingga bahasa dan sastra Indonesia yang pada mulanya masih berpatok pada bahasa Melayu dengan struktur bahasa yang baku, di tangan Hairil menjadi bebas dan lepas dari patokan tersebut. Akan tetapi kebebasan itu bukan berarti tanpa aturan, dan aturan itulah yang menjadi estetika dalam berbahasa dan bersastra. Salah satu peranan Hairil dalam mematangkan bahasa Indonesia ialah dengan mengangkat kosakata sehari-hari ke dalam karya sastra. Kosakata sehari-hari yang dimaksud ialah kosakata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Juga kosakata yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi sudah tak asing di telinga kita. Misalnya, kosakata yang sering digunakan di tempat-tempat tertentu, seperti halnya tempat perjudian, lokalisasi, dan lain-lain. Hal itu tentu dapat ditemukan dalam puisi-puisinya. Kosakata seperti mampus dan jalang adalah contoh kecilnya. Dengan begitu, orang-orang akan menjadi lebih bebas dalam berbahasa dan tak ada lagi hierarki dalam bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, kemahiran Hairil dalam berbahasa asing dan besarnya minat terhadap bacaan berbahasa asing juga mempengaruhi peranannya dalam mematangkan bahasa dan sastra Indonesia. Ada beberapa kosakata asing yang digunakan oleh Hairil dalam sajak dan pidatonya.
seperti kata hopla dan parlente. Akan tetapi kosakata tersebut jarang sekali dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan hanya dijadikan sebagai penghias percakapan saja. Kendati pun demikian, kosakata serapan yang digunakan oleh Hairil itu memberikan keragaman dalam bertutur bahasa, baik sebagai percakapan maupun sebagai ungkapan dalam seni sastra. Theo mencatat bahwa hingga tahun 1980, tulisan tentang Hairil jauh lebih banyak daripada penulis Indonesia lainnya. Kebanyakan diantaranya merupakan esai dari para penulis muda. Theo mendeskripsikan Hairil sebagai penyair yang sempurna. Karya-karya Hairil telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tanggal kelahirannya 26 Juni diperingati sebagai Hari Puisi. Tanggal kematiannya 28 April diperingati sebagai Hari Sastra pada era 1950-an. Walaupun demikian, penetapan ini tidak disambut oleh semua penyair Indonesia dan sebagian kelompok menetapkan Hari Sastra sesuai tanggal lahir penyair lainnya, seperti Abdul Muiz, Pramudia Anantatur, maupun H.B. Jassin.